Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk terus belajar dan berbagi kebaikan. Tak lupa, marilah kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam yang indah. Sahabat channel, cerita dan makna hidup, yang dirahmati Allah, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat dalam meraih rahmat serta ridhonya. Di episode ke-10 ini, mari kita kembali menggali hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah inspiratif, atau berbagi wawasan yang penuh makna. Dalam kesempatan ini mengambil tema tentang menyelami makna kesadaran dalam Islam, perjalanan iman dan ihsan. Tetaplah semangat untuk melangkah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan jangan pernah menyerah dalam menggapai ridhonya. Karena setiap langkah kecil kita dalam kebaikan, insya Allah akan membawa kita mendekat kepadanya. Kita mulai perjalanan kita hari ini dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Jangan lupa untuk menyimak sampai akhir, karena ada banyak hikmah yang bisa kita petik bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita mulai episode ini. Dalam keseharian kita sering mendengar kata sadar, sadar diri, sadarlah, sadarilah. Mari kita bahas bersama, agar mendapat pembelajaran dalam setiap detik perjalanan hidup kita. Kata sadar berasal dari bahasa Indonesia yang memiliki arti kesadaran atau keberadaan yang jelas terhadap sesuatu. Dalam konteks psikologi dan spiritualitas, sadar berarti memiliki pemahaman penuh atau perhatian terhadap sesuatu, termasuk pemahaman diri, lingkungan, dan tujuan hidup. Secara linguistik, kata sadar diambil dari akar kata dalam bahasa Arab, yaitu sadar, yang berarti dada atau hati, yang seringkali dihubungkan dengan pusat perasaan dan pikiran dalam diri seseorang. Kata ini berhubungan dengan konsep kesadaran dalam diri, yang artinya adalah keadaan seseorang yang terbuka untuk menerima pemahaman atau ilmu yang lebih tinggi, serta mampu menyadari hakikat keberadaan dirinya dalam hubungan dengan Tuhan dan alam sekitar. Makna sadar memiliki dimensi yang mendalam dalam psikologi, filsafat, dan agama, termasuk dalam Islam, iman, dan ihsan. Dalam psikologi, kesadaran adalah kondisi seseorang yang memahami dirinya, lingkungan, dan tindakannya secara aktif. Dalam praktik keseharian, secara psikologi dalam diri kita mempunyai sikap yang rileks, tidak terlalu terbawa oleh pikiran, perasaan yang berlebih, dapat menerima pergaulan dengan siapapun, suku apapun, agama apapun, tidak ada yang menghalangi perasaan dan pikiran untuk selalu beraktivitas, dan tidak mudah tersulut emosional. Self-awareness, kesadaran diri, mengenali emosi, pikiran, dan motif tindakan, misalnya mengetahui dampak perbuatan terhadap diri dan orang lain. Mindfulness, kesadaran penuh terhadap momen saat ini tanpa menghakimi, yang dapat membantu mengatasi distraksi duniawi dan fokus pada nilai-nilai yang lebih tinggi. Kesadaran ini, jika diarahkan pada hubungan dengan Tuhan, menjadi refleksi spiritual melalui introspeksi, perenungan, dan niat untuk terus memperbaiki diri. Dalam filsafat, kesadaran dipandang sebagai kemampuan untuk merefleksikan keberadaan diri dan hubungan dengan dunia. Filsafat melihat kesadaran dalam dua aspek. Ontologi, kesadaran akan eksistensi, di mana manusia merenungkan tujuan hidup dan asal-usulnya. Etika, kesadaran moral tentang baik dan buruk. Dalam konteks Islam,
Filsafat ini bisa diterjemahkan sebagai pemahaman mendalam tentang tujuan hidup manusia sebagai khalifah di bumi, yang bertanggung jawab kepada Allah dalam setiap tindakan. Dalam Islam, iman dan ihsan. Kesadaran dalam Islam sangat terkait dengan keyakinan kepada Allah, iman, dan kemampuan untuk beribadah dengan sempurna, ihsan. Iman, kesadaran bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, dan segala tindakan akan dipertanggungjawabkan. Dalam keseharian, ini berarti hidup dengan akhlak mulia, beramal baik, dan menjauhi keburukan. Ihsan, beribadah seakan-akan melihat Allah, atau setidaknya menyadari bahwa Allah selalu melihat. Kesadaran ini menciptakan ketulusan dalam setiap tindakan, baik kepada Allah maupun sesama manusia. Kesadaran bertuhan, takwa, dalam praktek, melakukan salat tepat waktu sebagai pengingat hubungan dengan Allah. Berzikir untuk menjaga hati tetap ingat kepadanya. Membantu sesama sebagai bentuk manifestasi cinta kepada Allah. Kesadaran bertuhan adalah keselarasan antara pikiran, hati, dan tindakan yang terus diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam keseharian, ini tercermin melalui introspeksi diri, tindakan yang berlandaskan iman, serta ihsan yang membuat setiap aktivitas bernilai ibadah. Sebagai seorang Muslim, kesadaran ini menjadi landasan hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kesadaran dapat terbentuk melalui proses pembiasaan, pendalaman makna, dan hubungan dengan Allah yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Berikut langkah-langkahnya. 1. Membentuk kesadaran dalam keseharian. Kesadaran dalam Islam, iman, dan ihsan terbentuk melalui mengenali tujuan hidup, berpegang pada Quran Surat Az-Zariyat, ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Artinya, setiap aktivitas diarahkan untuk mencapai keridaan Allah. Atau segala tindakan yang terjadi dalam keseharian tidak akan terjadi jika tidak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melatih mindfulness Islami, menghadirkan hati saat ibadah, khusyuk, berzikir, dan bersyukur di setiap keadaan. Muraqabah, merasa diawasi Allah, menyadari bahwa Allah selalu melihat. Quran Surat Al-Alaq, ayat 14. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Hal yang harus disadari dalam aktivitas. Dalam aktivitas sehari-hari, yang perlu disadari meliputi niat. Semua amal tergantung niat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niatkan semua pekerjaan untuk Allah, lillahi ta'ala. Akhlak, selalu berbuat baik kepada orang lain, sesuai dengan Quran Surat An-Nahl, ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dampak perbuatan, sadar bahwa setiap amal akan diperhitungkan di akhirat, Quran Surat Al-Zalzalah, ayat 7-8. Kehadiran Allah, beribadah dengan rasa ihsan, yaitu seakan-akan melihat Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jibril. Membentuk Islam, iman, dan ihsan. Islam, amalan lahiriah, dilatih melalui ibadah wajib seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 2-3, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Iman, keyakinan batin, dipupuk melalui zikir, tilawah, dan mempelajari ilmu agama. Quran Surat An-Nisa, ayat 136, Hai orang-orang yang beriman,
tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ihsan, kualitas spiritual, diraih dengan melatih diri untuk selalu merasa diawasi Allah. Hadis riwayat Muslim, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Landasan hukum membentuk kesadaran Islam, iman, dan ihsan. Quran Surat Al-Mulk ayat 2, Dialah yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69, Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, sungguh akan Kami tunjukkan jalan-jalan Kami. Hadis riwayat Bukhari, setiap amal tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Ijma dan Qiyas. Ijma para ulama menyatakan bahwa kesadaran kepada Allah adalah dasar dari segala ibadah. Qiyas membandingkan aktivitas duniawi dengan nilai ibadah, sehingga semua hal yang dilakukan dengan niat baik, dan cara yang benar bernilai pahala. Kesadaran terbentuk melalui niat yang lurus, memahami nilai ibadah, serta terus berlatih merasakan kehadiran Allah. Dalam keseharian, setiap aktivitas harus disadari sebagai amanah untuk melaksanakan Islam, iman, dan ihsan. Landasan hukumnya jelas tertuang dalam Al-Quran, hadis, serta ijma dan qiyas ulama. Dalam konteks keegoan atau nafsu, Islam mengajarkan untuk tidak menempatkan diri sebagai pusat dari segala perbuatan atau hasil, melainkan menyadari bahwa semuanya terjadi atas kehendak dan izin Allah. Penjelasan ini dapat dirinci sebagai berikut. 1. Nafsu dalam perspektif Islam. Nafsu memiliki sisi positif, nafs mutmainah, dan negatif, nafs amarah bisu. Ketika nafsu mendominasi tanpa kendali, manusia cenderung merasa bahwa dirinya adalah sumber dari segala sesuatu, keakuan, ego. Quran Surat Yusuf, ayat 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Ayat ini menunjukkan bahwa nafsu harus dikendalikan agar tidak menjadi sumber keburukan. Dalam keseharian Allah memberikan pembelajaran dalam kenyataan hidup sebagai bahan untuk disadari, khususnya yang terjadi pada diri sendiri lahir, perilaku yang nampak menjadi perilaku tubuh, dan batin, yang bergejolak dalam pikiran, perasaan, dan hati. Tawakal kepada Allah. Dalam keseharian, seseorang tidak boleh merasa bahwa segala yang ia capai murni dari dirinya sendiri. Segalanya berasal dari Allah. Quran Surat Al-Anfal, ayat 17. Bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. 2. Kesadaran dalam perilaku dan keadaan. Dalam Islam, segala perbuatan baik atau buruk terjadi dalam kerangka kehendak Allah. Manusia hanya berusaha, sementara hasilnya adalah keputusannya. Tidak merasa aku yang berkuasa. Quran Surat Al-Kahfi, ayat 23-24. Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok, kecuali dengan menyebut, insya Allah. Merasa diri sebagai pelaku utama menunjukkan dominasi ego dan dapat mengarah kepada syirik kecil, riyak. Latihan pengendalian nafsu. Memulai segala aktivitas dengan niat kepada Allah. Menyadari bahwa setiap perbuatan adalah bagian dari kehendaknya. Quran Surat Ash-Safat, ayat 96. 3. Akhlak dalam mengelola keakuan dan nafsu. Mengakui Allah sebagai pusat segalanya. Ketika seseorang melakukan kebaikan, ia harus menyadari bahwa kemampuan itu berasal dari Allah. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 286. Contoh,
Ketika menolong orang lain, jangan merasa berjasa. Sebaliknya, bersyukur telah diberikan kesempatan beramal. Memurnikan niat. Ketika ego mendominasi, perbuatan mudah ternodai oleh ria atau ujub. Ujub menganggap kebaikan itu murni hasil usaha diri. Ria melakukan kebaikan demi pengakuan orang lain. Maka jika terjadi kesalahan dalam membentuk kerangka hidup dalam keseharian, sadari 1000% sebagai kesalahan diri pribadi, maka mohon ampunlah dan mohon perlindungan kepada Allah. Agar Allah menurunkan rahmat-Nya, sehingga dalam mensikapi kehidupan menjadi lebih legowo, lebih tawakal setelah berusaha, dan bersabar atas apa yang menimpa hidup. Di sana akan merasakan nafsu yang mutmainah. Jika keadaan ini terus-menerus diperhatikan, insya Allah menjadikan ketenangan yang istiqomah, merasakan kebersamaan beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran akan terus berlanjut dalam dinamika kehidupan, maka jangan berhenti merasa mendapatkan atau merasa puas dalam menjalankan kebaikan. Dalam setiap keadaan atau perilaku dapat diambil pembelajaran. Jangan merasa bahwa aku, ego, nafsu, adalah sumber dari segala sesuatu. Selalu sadari bahwa Allah lah yang menggerakkan segalanya. Kendalikan ego melalui muhasabah diri, memperbaiki niat, dan memperbanyak zikir. Landasan ini dapat mengarahkan perilaku kepada ihsan, beribadah atau beraktivitas seolah-olah Allah selalu melihat. Dengan cara ini, nafsu tidak mendominasi, dan kesadaran bahwa Allah lah sang pengatur menjadi kunci dalam menjalani hidup dengan hati yang tenang. Dalam konteks Islam, iman, dan ihsan, kesadaran yang mencakup proses dari hati hingga menjadi aktivitas syariat dapat dibagi menjadi 5 aspek utama. Aspek-aspek ini mencakup perjalanan kesadaran dari dalam hati, hingga diwujudkan dalam bentuk amal, syariat, yang sempurna. 1. Kesadaran niat hati. Kesadaran yang terbersit di hati, yakni niat yang lurus. Hadis, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap amal harus dimulai dengan niat yang benar, yakni untuk mencari keridaan Allah, ikhlas. Jika niat tidak benar, amal tidak akan diterima, meskipun bentuknya terlihat baik. Contoh, sebelum melakukan salat, hati harus berniat hanya karena Allah, bukan untuk dilihat atau dipuji orang lain. 2. Kesadaran akal, pemahaman. Menyadari maksud, tujuan, dan makna dari aktivitas yang dilakukan. Quran Surat Muhammad, ayat 19. Maka ketahuilah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kesadaran akal menuntut kita memahami syariat, tujuan ibadah, dan hikmah di baliknya. Amal tanpa pemahaman cenderung menjadi ritual kosong tanpa makna. Contoh, ketika membaca Al-Quran, memahami maknanya agar tersentuh oleh ayat-ayat Allah dan meningkatkan iman. 3. Kesadaran perasaan, kehalusan jiwa. Menghadirkan hati yang khusyuk dan rasa cinta kepada Allah. Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 1-2. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kesadaran ini melibatkan kepekaan emosional, sehingga setiap ibadah atau aktivitas dirasakan sebagai komunikasi yang intim dengan Allah. Contoh, dalam salat, rasa takut, khauf, dan harap, roja, kepada Allah harus hadir, sehingga salat dilakukan dengan sepenuh hati. 4. Kesadaran perbuatan, atau syariat. Mewujudkan niat, pemahaman, dan rasa khusyuk ke dalam bentuk amal nyata sesuai tuntunan syariat. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 2-3. Mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kesadaran ini terwujud dalam pelaksanaan syariat Islam, seperti salat,
zakat, puasa, dan akhlak mulia. Amal ini menjadi bukti nyata iman kepada Allah. Contoh, melaksanakan salat dengan tata cara yang benar, sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Kesadaran musyahadah, menyaksikan Allah. Kesadaran tertinggi, yakni merasa seakan-akan menyaksikan Allah dalam segala aktivitas. Hadis Jibril, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Kesadaran ini mengintegrasikan hati, akal, dan amal dalam satu kesatuan. Sehingga setiap perbuatan dilakukan dengan penuh cinta dan takut kepada Allah. Contoh, dalam berzikir, merasa bahwa Allah selalu hadir dan mendengarkan. Dalam bekerja, menyadari bahwa setiap tindakan diawasi olehnya. Sehingga menjadi tercerahkan akan kondisi seseorang yang merasa tidak berdaya dalam mencapai kesempurnaan khusyuk, menghindari riya, atau ujub. Dalam Islam, kesadaran akan kelemahan ini justru menjadi awal yang baik untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan Allah. Berikut penjelasannya. 1. Kesadaran kelemahan, awal hubungan dengan Allah. Pengakuan atas ketidakberdayaan. Mengakui kelemahan diri di hadapan Allah adalah langkah pertama menuju hubungan yang tulus. Quran Surat Fatir, ayat 15, Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah, Dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Pengakuan ini adalah bentuk tawadhu, rendah hati, yang membuka pintu rahmat Allah. 2. Ciptaan Allah sebagai manifestasi keberadaannya. Allah memudahkan manusia mengenalnya melalui tanda-tanda, ayat, yang tersebar di alam semesta. Quran Surat Ali Imran, ayat 190-191, Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dengan merenungkan ciptaannya, manusia dapat merasakan kehadiran Allah tanpa harus memaksakan khusyuk yang sulit dicapai. Contoh, melihat keindahan alam, keteraturan kosmos, meneliti yang bergejolak dalam diri, atau nikmat kehidupan sebagai bukti cinta dan kekuasaan Allah. 3. Membuat hubungan dengan Allah lebih mudah. Hubungan dengan Allah bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang niat yang tulus dan usaha yang terus-menerus. Berikut langkah-langkah untuk memperkuat hubungan tersebut. Ikhlas, meski tidak sempurna. Allah tidak meminta kesempurnaan, tetapi kejujuran hati. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Fokuslah pada niat untuk mendekat kepadanya, meskipun langkah-langkahnya kecil. Zikir, mengingat Allah dalam kesederhanaan. Tidak perlu ritual rumit, cukup dengan zikir sederhana. Subhanallah, Alhamdulillah, atau Allahu Akbar. Atau mengikuti zikir khusus sebagai tambahan yang diberikan pembimbing atau guru yang bersanad. Dari zikir yang sederhana, menjadi zikir terbiasa, istiqomah, sehingga menggugah hati menjadi zikir suatu kebutuhan, dan akhirnya walaupun zikir banyak, khusyuk akan terasa ringan dalam mengerjakannya, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi kesadaran dalam keseharian bahwa tidak dapat berlaku sesuatu itu terjadi, jika bukan karena Allah. Quran Surat Ar-Ra'd, ayat 28, Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Menerima bahwa Allah selalu dekat. Kesadaran bahwa Allah lebih dekat dari urat leher. Quran Surat Qaf, ayat 16, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Tidak ada jarak antara manusia dengan Allah, cukup panggil namanya dalam hati. Mengambil pelajaran dari ciptaannya. Melihat ciptaannya sebagai pengingat keberadaan Allah. Nikmati keindahan alam sebagai manifestasi kasih sayang Allah.
Quran Surat Ar-Rahman, ayat 13, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 4. Penegasan, Allah tidak membebani kecuali dengan kemampuan. Allah memahami keterbatasan manusia. Ketulusan lebih penting daripada kesempurnaan. Quran Surat At-Taubah, ayat 105, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Hubungan dengan Allah itu sederhana, dekat, dan penuh kasih. Mulailah dengan niat yang kecil, menyadari tanda-tanda keberadaannya, dan meminta pertolongan kepadanya di setiap langkah. Allah tidak pernah jauh dari hambanya yang tulus. 5. Kesadaran dan ketulusan dalam berhubungan dengan Allah. Menyadari bahwa kelemahan adalah bagian dari ujian hidup bisa sebagai modal senjata untuk tergantung kepada Allah. Allah menciptakan manusia dengan fitrah, kecenderungan bawaan, untuk berbuat baik, tetapi juga dengan kelemahan yang memerlukan bimbingannya. Quran Surat An-Nisa, ayat 28, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Jangan merasa malu atas kelemahan diri, justru, kesadaran atas kelemahan itulah yang membawa seseorang kepada ketergantungan kepada Allah, tawakal. B. Menyadari bahwa Allah menyukai usaha. Allah mencintai hambanya yang terus berusaha, meskipun hasilnya tidak sempurna. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 69, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan Kami. Benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas lebih berharga daripada usaha besar yang penuh ria atau ujub. C. Rasa syukur sebagai jembatan dekat kepada Allah. Rasa syukur adalah cara yang mudah dan kuat untuk menyadari kehadiran Allah. Quran Surat Ibrahim, ayat 7, jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah nikmat kepadamu. Dalam kehidupan sehari-hari, syukur dapat dimulai dari hal-hal kecil, udara yang dihirup, makanan yang dimakan, atau kesehatan. Juga menelaah jika sakit, berapa selisih waktu yang diberikan Allah antara kesehatan dan kesakitan. Tentunya lebih banyak sehatnya daripada sakitnya, dan itu jarang kita sadar. 6. Manifestasi hubungan dengan Allah dalam ciptaannya. Ciptaan Allah adalah tanda nyata keberadaannya. Menghargai ciptaannya adalah bagian dari ibadah. Al-Hadid 4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Merenungi alam sebagai bentuk kesadaran. Lihatlah gunung, laut, dan langit. Semua itu adalah tanda kebesaran Allah yang mengajarkan bahwa Dia Maha Pencipta dan Maha Penyayang. Contoh, saat melihat matahari terbenam, renungkan bahwa Allah mengatur segalanya dengan sempurna, tanpa bantuan makhluk. Menghormati sesama makhluk sebagai bentuk ibadah. Allah menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai bagian dari tanda-tandanya. Menghormati mereka adalah bagian dari menyadari kehadiran Allah. Contoh, merawat lingkungan, tidak merusak alam, dan bersikap baik kepada sesama makhluk. 7. Kesimpulan, cara mudah mendekatkan diri kepada Allah. Ikhlas dalam segala perbuatan. Jangan memaksakan diri untuk sempurna, cukup lakukan dengan niat yang tulus. Nikmati tanda-tandanya di sekitar, renungkan alam dan nikmat yang diberikan. Dekatkan diri melalui doa sederhana, sampaikan kepada Allah apa yang ada di hati, tanpa perlu kata-kata rumit. Syukur sebagai inti hubungan, ingatlah bahwa semua yang kita miliki adalah pemberiannya. Kendalikan nafsu dengan kesadaran, setiap godaan ego atau ujub adalah kesempatan untuk kembali kepada Allah. Hubungan dengan Allah menjadi mudah jika kita menerima diri apa adanya. Bersyukur atas nikmatnya,
dan menyadari bahwa Dia selalu dekat, lebih dekat dari apa yang kita bayangkan. Allah tidak mencari kesempurnaan, tetapi kejujuran hati dan usaha yang ikhlas dari hamba-Nya. Sadar atau kesadaran dalam hubungan dengan Allah bisa dirangkum dalam dua paradoks. 1. Mudah tapi sulit jika merasa diri mampu. Kesadaran menjadi mudah ketika seseorang menyadari bahwa semua kemampuan berasal dari Allah, dan tugas kita hanyalah bergantung padanya. Namun, ia menjadi sulit jika merasa mampu secara mandiri tanpa melibatkan Allah. Ketika seseorang merasa mampu mengatur hidup tanpa bergantung kepada Allah, dia akan terbebani oleh kesalahan dan kegagalan. Sebaliknya, jika menyadari diri hanya penumpang dalam kuasa Allah, maka perjalanan hidup terasa ringan. Quran Surat Al-Anfal, ayat 17. Dan bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Kesadaran bukanlah tentang kemampuan diri, melainkan penerimaan bahwa hanya Allah yang memberi kemampuan. Berserah diri kepadanya akan membuka jalan menuju kemudahan. 2. Dekat tapi jauh jika diri masih ego. Allah sudah sangat dekat dengan hamba-Nya. Namun, perasaan jauh muncul karena ego, keinginan untuk mengandalkan diri sendiri, memenuhi nafsu, atau merasa lebih baik daripada orang lain. Ego adalah tabir yang memisahkan hati manusia dari merasakan kehadiran Allah. Jika ego diletakkan di belakang, hubungan dengan Allah menjadi jelas dan dekat. Quran Surat Qaf 16. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Menghapus ego berarti mengakui bahwa segala sesuatu, termasuk keberhasilan, kesalahan, atau kesulitan, semua dalam kendali Allah. Hilangkan perasaan aku dalam setiap amal. Aku berbuat ini untuk Allah, bukan untuk diriku sendiri atau pengakuan orang lain. Ada beberapa cara menerapkan dalam keseharian di antaranya. Rendahkan hati. Mulailah hari dengan doa, memohon bantuan kepada Allah untuk segala urusan. Akui kesalahan adalah kesalahan diri dan segala sesuatu tidak akan terjadi tanpanya. Kita tidak mampu melakukan apapun. Hilangkan ego dalam aktivitas. Ketika berbuat baik, niatkan hanya untuk Allah. Jangan merasa lebih baik dari orang lain, karena semua nilai amal tergantung pada penerimaan Allah. Dekati Allah dengan rasa syukur. Syukuri nikmat kecil, seperti udara yang dihirup, karena itu tanda Allah dekat dengan kita. Berbuat baik kepada seluruh makhluk ciptaan Allah, tolong-menolong, sedekah dan hal baik lainnya secara nyata. Sadari kehadiran Allah di mana saja. Saat merasa jauh, ingat bahwa Allah selalu ada di hati kita, meski kita yang kadang menjauh. Kesadaran sejati adalah menerima. Saya ulangi, menerima bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu, termasuk diri kita. Dengan melepaskan ego dan menggantungkan segalanya kepadanya, hubungan dengan Allah menjadi mudah dan dekat. Pemahaman tentang melihat Allah atau dilihat Allah dalam Islam bukanlah hal yang terpisah dari diri manusia, melainkan bagian dari kesadaran hati dan penghayatan keimanan. Ini juga berkaitan dengan konsep bahwa Allah tidak bertempat secara fisik, tetapi kehadirannya mencakup seluruh makhluk dengan pengetahuan dan kekuasaannya. Dalam kesempatan lain insya Allah kita diskusikan hal ini. Kesimpulan dari kesemua pembicaraan ini mengarah pada pentingnya kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam konteks spiritualitas, hubungan dengan Allah, dan proses berusaha mencapai yang terbaik meskipun tidak sempurna. Kesadaran ini melibatkan pemahaman tentang berbuat untuk Allah dengan niat yang ikhlas, menghindari ego dan nafsu, serta berusaha dengan tulus meskipun hasilnya tidak selalu sempurna. Konsep ini juga mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari kehendak Allah, dan kita harus terus memperbaiki diri dalam proses yang disebut Islam, iman, dan ihsan.
Kesadaran yang istiqomah adalah kesadaran yang berkelanjutan dan konstan dalam hubungan seorang hamba dengan Tuhan. Ini mencerminkan upaya untuk menjaga integritas dan keikhlasan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam ibadah maupun dalam interaksi sehari-hari. Istiqomah, dalam konteks spiritual, adalah keteguhan hati dalam berpegang pada prinsip-prinsip agama dan menjalankan perintah Allah tanpa henti, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dalam sudut pandang tauhid, kesadaran yang istiqomah tidak terlepas dari pemahaman bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Dan setiap amal yang dilakukan harus dimotivasi oleh niat yang murni untuknya. Kesadaran ini juga menyadari adanya jarak antara hamba dan Tuhan. Jarak ini bukan berarti keterpisahan atau pemisahan, tetapi lebih kepada pengakuan bahwa manusia sebagai makhluk terbatas berada dalam posisi bergantung sepenuhnya pada Allah yang Maha Esa. Sahabat channel, cerita dan makna hidup, perjalanan kita hari ini telah sampai di akhir episode. Semoga kisah dan pelajaran yang kita bahas bersama bisa menjadi pengingat, inspirasi, dan bekal dalam menjalani kehidupan ini, untuk kita semuanya. Amin. Ingatlah, setiap langkah kecil kita dalam memperbaiki diri adalah bentuk ibadah yang Allah lihat dan hargai. Tetaplah melangkah dengan kesadaran, istiqomah dalam kebaikan, dan niat yang lurus untuk mencari ridha-Nya. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini kepada orang-orang terdekat kalian, agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan episode inspiratif berikutnya. Tulis juga komentar kalian di bawah. Kami ingin mendengar apa yang kalian rasakan dan pelajari hari ini. Hidup adalah perjalanan yang penuh makna, dan kita semua sedang mencari jalan terbaik menuju cahayanya. Mari terus bersama di channel Cerita dan Makna Hidup, belajar, bertumbuh, dan mendekat kepada Allah. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan tetap semangat dalam menjalani hidup yang penuh berkah. Dalam sajian terakhir, saya sertakan lirik lagu sebagai bahan renungan kita. Dengarkan dan hayati. Astagfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap langkah yang ku tempuh, ku rasakan berat yang membelenggu. Namun ku tahu Tuhan berjanji takkan membebaniku lebih dari mampu. Tuhan, ku percaya padamu, setiap beban kan terasa ringan. Dengan mengenal diri, ku temukan Engkau, jalan menuju cahaya penuh ketenangan. Dalam pencarian yang tak berhenti, ku selami diriku yang sejati. Bukan nafsu yang menguasai, namun cahayamu yang membimbing hati. Tuhan, ku percaya padamu, setiap beban kan terasa ringan. Dengan mengenal diri, ku temukan Engkau, jalan menuju cahaya penuh ketenangan. Terlalu cepat menilai, terlalu cepat merasa, semuanya dari nafsu yang melanda. Namun ku tahu, di dalam
Tuhan, ku percaya padamu. Setiap beban kan terasa ringan dengan mengenal diri. Ku temukan Engkau, jalan menuju cahaya, penuh ketenangan di setiap langkah yang ku tempuh. Dengan cintamu ku jalani semua. Ku tahu Tuhan, Engkau selalu ada, bimbing hati ini menuju surga. Tuhan, ku percaya padamu. Dengan cintamu ku jalani semua. Ku tahu Tuhan, Engkau selalu ada, bimbing hati ini menuju surga.